buku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam The Super Leader Super Manager, karya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Buku ini salah satu buku yang saya suka berkenaan dengan sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Muhammad Syafi'i Antonio ini mengambil sudut pandang yang berbeda dengan penulis-penulis atau buku-buku sejarah Nabi Muhammad yang lain. Beliau memfokuskan diri untuk membahas di dalam buku ini aspek-aspek apa saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miliki yang sangat-sangat patut untuk diteladani. Tentunya beliau sendiri mengakui bahwa ini bukan merupakan ringkasan secara keseluruhan, namun beliau hanya mengambil beberapa poin inti dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ada 8 kurang lebih poin yang beliau paparkan, dan beliau menulis buku ini tidak secara kronologis seperti buku-buku sejarah pada umumnya. Beliau lebih mengedepankan dari spektrum ke spektrum yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut teladani oleh kita, dimulai dari self development, personal leadership beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin bisnis dan entrepreneurship. Kemudian ada juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin keluarga, beliau sebagai kepala keluarga. Kemudian bagaimana kepemimpinan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau sebagai pemimpin sosial politik. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu juga di samping seorang nabi, beliau juga seorang presiden ketika berada di Madinah pada waktu itu. Kemudian juga beliau memotret sisi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin sistem pendidikan holistik. Jadi sebagai pemimpin negara, beliau juga yang mengatur semua aturan-aturan atau kurikulum pendidikan di Madinah pada waktu itu. Dia presiden, dia menteri pendidikan juga, dan juga beliau sebagai pemimpin hukum, sebagai seseorang yang dimintai fatwanya berkenaan dengan hukum-hukum yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Pak Syafi'i Antonio ini memotret sisi kepemimpinan beliau di bidang militer. Jadi beliau juga sebagai panglima tentaranya. Itulah diantaranya 8 spektrum yang Bapak Ustadz Syafi'i Antonio ini potret, kemudian beliau ringkas di dalam sebuah buku yang bisa dibilang merupakan buku pembuka, buku mukadimah. Di samping beliau juga membuka buku ini dengan beberapa bab yang menjelaskan secara ringkas bagaimana seharusnya sikap seorang muslim menghadapi kehidupan di alam dunia, tentunya dengan bimbingan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan potret tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau itu adalah manusia biasa dalam bentuk fisik sebagaimana kita, maka kita pun dapat untuk meniru, untuk meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap gerak langkah beliau juga bisa kita lakukan gerakan, ucapan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perbuat, yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Itu diantara isi dari buku ini, ya. Jadi poin-poin yang tadi disebutkan itu oleh Pak Ustadz Syafi'i Antonio ini dijelaskan dengan data-data yang cukup banyak untuk ukuran buku yang begitu tipis, dan juga untuk tidak membosankan kita membacanya, beliau juga banyak menyisipkan tabel-tabel yang menarik dan juga mempermudah untuk kita bisa memahami apa yang hendak beliau sampaikan. Dan juga beliau sangat banyak memberikan kutipan-kutipan di dalam bukunya ini
baik itu dari Al-Quran dan hadis ataupun itu kata-kata orang yang masyhur baik di zaman dahulu dan sampai zaman sekarang. Beliau juga memaparkan data-data tersebut ya, berdasarkan kepada kitab-kitab tarikh yang masyhur dan banyak juga dipelajari di dunia saat ini bahkan. Namun jika boleh berkomentar sedikit ya tentang buku ini, Pak Syafi'i Antonio ini mengutip salah satu argumentasi, salah satu pendapat. Namun pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama, bahkan ulama di abad lalu gitu. Banyak ditentang. Namun Pak Syafi'i Antonio ini memasukkan argumentasi tersebut dan seolah condong ke arah pendapat tersebut. Namun saya tidak tahu apakah di cetakan terbarunya ada revisi atau tidak. Beliau menyantumkan di salah satu catatan di belakang buku ini berkenaan dengan riwayat pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Singkatnya, untuk argumentasinya silahkan baca di dalam buku ini. Kurang lebih ada 3 halaman membahas tentang riwayat pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Singkatnya beliau dengan argumentasi tersebut, dengan argumentasi yang seolah-olah ilmiah, maka kesimpulannya adalah Aisyah radhiyallahu anha itu ketika menikah dengan Rasulullah, beliau berusia 17 atau 18 tahun dan baru serumah ketika usia 19 atau 20 tahun. Tentu ini pendapat yang banyak ditentang juga oleh para ulama, mengingat bahwa riwayat yang menjelaskan tentang pernikahan Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW itu termaktub di dalam kitab Sahih ya, dan juga apabila kitab Sahih Al-Bukhari saja dikoreksi, itu artinya masih ada celah untuk kitab Sahih tersebut dikoreksi ulang. Dan dengan kata lain, selama puluhan abad berarti umat muslim telah mengamalkan buku yang kesahihannya masih diragukan. Padahal di sisi lain kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim itu merupakan 2 kitab yang sudah disepakati kesahihannya. Itu mungkin sekilas tentang buku ini, tapi secara keseluruhan buku ini memaparkan data-data yang cukup baik, dimulai dari peperangan Rasulullah, syariahnya ya, dari Ghazwah dan syariah, kemudian bagaimana metode beliau dalam mengajar, bagaimana metode dakwah beliau, kemudian bagaimana sikap beliau terhadap keluarga dan lain sebagainya. Semua itu terangkum secara baik, rapi di dalam buku ini, sangat-sangat rapi, sangat-sangat enak untuk dibaca dengan bahasa yang juga mudah-mudahan mudah dipahami. Ini merupakan salah satu terobosan yang bagus dari Pak Muhammad Syafi'i Antonio ya. Kurang lebih tahun 2007 atau 2006 beliau mulai menerbitkan ini. Cetakan pertamanya tahun 2007. Yang mana pada tahun tersebut ini bisa dibilang buku pertama yang menyajikan sejarah Rasulullah dalam metode yang seperti ini. Dan sampai sekarang pun ini masih sangat-sangat layak untuk dibaca dan juga dipelajari isinya dan juga diamalkan tentunya, agar kita dapat meneladani Rasulullah SAW dengan baik secara menyeluruh semampu kita. Itu mungkin sekian sekilas tentang buku Muhammad SAW The Super Leader, Super Manager. Silahkan apabila berminat untuk membeli bisa dicari di toko-toko buku ataupun toko online juga sekarang sudah banyak.